Halo, kita jumpa lagi dalam channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang trayek pH indikator asam basa. Indikator asam basa adalah senyawa yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Trayek pH indikator merupakan trayek rentang perubahan warna suatu zat indikator pH yang biasa digunakan untuk menentukan pH suatu larutan. Berikut adalah trayek beberapa pH indikator. Kita lihat di sini, yang pertama adalah methyl orange. Trayek pH-nya adalah 3,1 sampai dengan 4,4. Artinya kalau pH-nya kurang dari 3,1 maka dia akan memberikan warna merah. Sedangkan kalau pH-nya di atas 4,4 dia akan memberikan warna kuning. Kalau antara 3,1 sampai dengan 4,4 maka dia akan berwarna jingga. pH indikator yang kedua adalah metil merah yang rentang pH-nya adalah 4,2 sampai dengan 6,3. Jadi dia kurang dari 4,2 maka warnanya merah. Antara 4,2 sampai dengan 6,3 dia berwarna jingga dan lebih dari 6,3 dia akan berwarna kuning. Yang berikutnya adalah bromtimol biru. Bromtimol biru trayek pH-nya adalah 6,0 sampai dengan 7,6. Artinya, jika pH kurang dari 6, dia akan memberikan warna kuning. Antara 6 sampai dengan 7,6, dia akan memberikan warna hijau. Dan jika pH-nya lebih dari 7,6, dia akan memberikan warna biru. Kemudian, ada indikator phenolphthalein yang rentang pH-nya antara 8,3 sampai dengan 10,0. Ya, kurang dari 8,3 dia tidak berwarna. Antara 8,3 sampai dengan 10 dia berwarna merah muda. Sedangkan lebih dari 10 dia akan memberikan warna merah jambu. Contoh soal. Suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan bromtimol biru. Kita ketahui trayek pH-nya bromtimol biru adalah 6,0 sampai dengan 7,6 dan tidak berwarna dengan phenolphthalein. Berapakah nilai pH larutan tersebut? Kita lihat yang pertama, dia berwarna biru ditetesi dengan bromtimol biru. Maka kalau dia berwarna biru, artinya pH-nya lebih besar sama dengan 7,6. Lalu dengan phenolphthalein, dia tidak berwarna. Trayek pH phenolphthalein adalah 8,3 sampai dengan 10 dan kalau tidak berwarna artinya pH-nya kurang dari 8,3. Nah, kita lihat di sini ada irisannya ya, antara 7,6 sampai dengan 8,3. Jadi, pH larutannya berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,3 atau 7,6 lebih kecil dari pH lebih kecil dari 8,3. Soal berikutnya, larutan A jika diuji dengan indikator metil orange dan bromtimol biru berwarna kuning, dengan metil merah berwarna jingga dan tidak berwarna dengan phenolphthalein. Perkiraan nilai pH larutan tersebut adalah, kita lihat yang pertama dengan metil orange dia berwarna kuning, artinya pH larutan tersebut lebih besar dari 4,4. Dengan bromtimol biru dia juga berwarna kuning, artinya pH larutan tersebut kurang dari 6,0.
Lalu dengan metil merah, dia berwarna jingga. Artinya larutan tersebut mempunyai pH antara 4,2 sampai dengan 6,2. Dan dengan fenolftalin dia tidak berwarna, artinya pH-nya kurang dari 8,3. Di sini kita lihat terdapat irisan antara 4,4 dengan 6,0. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa pH larutan tersebut antara 4,4 dengan 6,0 atau 4,4 kurang dari pH kurang dari 6,0. Contoh soal yang berikutnya, larutan X jika diuji dengan indikator metil orange berwarna kuning, dengan bromtimol biru berwarna biru, dengan metil merah berwarna kuning, dan tidak berwarna dengan fenolftalen. Perkiraan nilai pH larutan tersebut adalah, jadi kita mulai lagi, yang pertama dengan metil orange dia berwarna kuning, artinya pH-nya lebih besar dari 4,4. Lalu dengan bromtimol biru, dia berwarna biru, artinya lebih besar dari 7,6. Dengan metil merah, dia berwarna kuning, artinya lebih besar dari 6,2. Sedangkan dengan fenolftalin, dia tidak berwarna, artinya pH-nya kurang dari 8,2. Dan kita lihat di sini irisannya terletak antara 7,6 dengan 8,2 ya. Jadi kita dapat menyimpulkan pH larutan tersebut berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,2 atau 7,6 kurang dari pH kurang dari 8,2. Kalau di pilihan ganda meminta jawabannya adalah bulat, maka kita dapat menentukan bahwa pH larutan tersebut sama dengan 8. Sebagai penutup, saya akan mengutip satu kata bijak dari ilmuwan wanita terkenal, yaitu Marie Curie. Tidak ada dalam hidup yang harus ditakuti. Hidup hanya perlu dipahami. Marie Curie. Jadi, tidak ada yang susah di dalam kimia. Kimia itu gampang.